Halo Mbak Asvin, apa kabar? Halo Jihan, kabar baik, apa kabar? Oke, Mbak Asvin mengabdi sebagai pengacara publik di LBH Jakarta sejak 2000 sampai 2009. Ya. Kemudian menjadi ketua LBHI sejak 2017 sampai sekarang. Betul. Nah, sebelum ke pertanyaan Mbak, dari jarak 2008 ke 2017 itu Mbak Asvin ngapain aja? Saya lebih banyak keluar Jakarta, terus ngasih pendidikan-pendidikan hukum untuk masyarakat, keluarga buruh migran di NTT gitu ya. Terus soal advokasi kebijakan, termasuk waktu itu terlibat dalam pembuatan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena saya sebetulnya waktu itu udah nggak percaya lagi sama pengadilan gitu ya. Gitulah pokoknya. Terus yang membuat Mbak Asvin akhirnya kembali lagi ke YLBHI itu kenapa Mbak? Nah, yang menarik pada suatu ketika dalam pengelanaan itu, saya ternyata menemukan, oh ternyata pikiran saya tuh bias Jakarta banget. Ternyata orang-orang cuma di Jawa Timur, daerah Jawa Timur aja itu butuh sekali pengacara. Dan kurang, bukan yang nggak ada, kurang, udah sedikit yang mau membela kasus-kasus masyarakat lebih sedikit lagi gitu. Jadi pada akhirnya saya mikir, saya berkesimpulan seperti tadi itu pengacara tuh sebetulnya sangat dibutuhkan, nggak terlalu bermanfaat ya karena saya di Jakarta. Tapi sebetulnya enggak, karena itu saya langsung berpikir balik ya, yang harus diperkuat sebetulnya bagaimana bisa ada penyebaran pengacara publik secara merata di Indonesia. Dan akhirnya itu Mbak Asvin buat di LBHI? Ya. Oke. Terus menurut pandangan Mbak Asvin sendiri melihat demokrasi dan keadilan di hari ini bagaimana Mbak? Demokrasi, keadilan lagi terjun bebas. Nggak bisa ditahan gitu ya, kalau terjun bebas nggak bisa ditahan. Misalnya indikasinya tuh sederhana ya, orang demonstrasi itu pasti ada aja ditangkep. Padahal nggak ngapa-ngapain. Bahkan baru sampai di halte, baru sampai di stasiun udah ditangkep. Pulang, lagi makan ditangkep. Cuma karena di mukanya ada yang kasusnya kecoreng odol gitu ya. Ini kayak kita sebelum 98, kalau dulu sebelum 1998, orang demonstrasi itu salah. Jadi dia ditangkep gitu. Itu indikasi paling sederhana ya. Oke, tadi Mbak Asvin nyinggung tuh soal udah ada penangkapan bahkan sebelum aksi. Terus kalau misalnya kita lihat sekarang, RUU yang penting seperti RUU PKS, RUU PPRT itu nggak disahin, tapi yang bermasalah kayak Omnibus Law malah disahin. Nah, dalam salah satu acara TV, Mbak Asvin itu pernah bertanya, jangan-jangan Indonesia sudah di Mahstat. Berarti kan sekarang kita melihat hukum udah jadi alat politik demi kekuasaan. Nah, sekarang Mbak Asvin semakin yakin nggak kalau negara ini adalah negara kekuasaan? Semakin yakin. Jadi celakanya begini nih, YLBHI itu sejak 2017 mulai melihat gelagat-gelagat kembali ke Orde Baru. Karena itu di laporan akhir tahun, laporan HAM kami tulis tuh kasus-kasus Orde Baru apa, tipe-tipenya, kasus penggusuran, kebebasan berpendapat. Itu untuk ngasih tahu, hati-hati loh kalau ngelihat kasus mirip ini. 2018 kami prediksi akan buruk terjadi. 2019 kita prediksi akan buruk terjadi. 2020 kita prediksi sambil berharap tolong prediksi kami salah, celakanya nggak bener lagi gitu. Dan itu betul-betul pola yang makin lama kebebasannya makin sempit ya. Kan 2016 mulai aksi nggak boleh depan istana, aksi May Day. Tapi penangkapan belum banyak sekali. Dan itu 2019, 2020 itu ya. Seperti kalau demonstrasi itu salah dan akhirnya jadinya ditangkap gitu. Ribuan orang bahkan yang ditangkap. Terus yang dilakukan ketika melihat prediksi-prediksi itu sebaiknya bagaimana Mbak? Ya, kalau negara kekuasaan kan kita tidak bisa berharap dengan pemerintahnya. Karena pemerintah justru menjalankan kekuasaan itu. Jadi harus masyarakat yang menjadi penyeimbang. Seharusnya di negara kan ada DPR gitu ya. Tapi kan DPR-nya kan tidak bersikap terhadap pemerintah yang seperti itu. Bahkan udah sangat berkonsolidasi gitu ya, nyatu. Nah, jadi memang hanya masyarakat yang bisa kita harapkan untuk membuat kekuasaan itu tidak makin kental. Cuma kayaknya, tapi kalau dilihat-lihat ya Mbak, kalau misalnya ngomongin soal masyarakat nih yang harus jadi penyeimbang, kasih pendapat. Tapi permasalahannya sering yang berpendapat malah dibungkam sama UITE. Gimana tuh Mbak Asvin melihat fenomena kita diminta berpendapat tapi kita malah dibungkam? Betul. Ini kan Presiden juga pernah bilang ya gitu, banyak berpendapat tapi banyak yang ditangkep gitu ya. Ya itu memang ujian di ciri-ciri negara kekuasaan gitu. Dan resepnya ya memang perlawanannya kita memang harus ngelawan itu, dalam arti persis seperti kalau dalam permainan anak-anak gitu ya.
kita lagi main umpet-umpetan gitu, lawan kita akan bilang kamu jangan ngumpet gitu ya, biar bisa ketangkep ya, kita harus ngumpet dong gitu. Jadi kalau pemerintah bilang kamu jangan bersuara, ya kita harus bersuara gitu. Saya tahu ancamannya besar sekali, karena itu memang perlu konsolidasi ya, antar masyarakat itu perlu saling ngobrol, mencari tipsnya gimana ya supaya berpendapat nggak mudah dikriminalisasi, meskipun nggak ada jaminan menurut saya saat ini, ngomong apa aja ada yang nggak maki-maki, yang pakai data tetap dikriminalkan gitu. Iya. Oke. Terus Mbak Asvin pernah bilang kalau Jokowi bukan presiden, dipastikan akan ditangkap karena UU ITE terkait hoax. Alih-alih menghadirkan keadilan, rezim justru menggunakan UU ITE untuk menjerat masyarakat yang dianggap membahayakan, dan gak jarang juga laporan justru datang dari pihak kepolisian atau laporan tipe A. Gimana pandangan Mbak Asvin melihat hal ini? Iya, ini kan ada kasus Kominfo menstempel kloroquine itu ya. Habis itu karena Pak Jokowi ngomong kloroquine bisa jadi obat COVID, dicabut ralatnya gitu. Pertanyaan saya, kloroquine itu terbukti gak menyembuhkan COVID? Ya enggak dong, kalau enggak ada COVID lagi gitu. Itu udah terbukti hoax gitu. Nah ini kan menunjukkan diskriminasi penegakan hukum. Tentu saja saya nggak setuju juga Pak Jokowi dipidana karena salah ngomong. Sama seperti saya nggak setuju banyak orang Indonesia salah ngomong atau dianggap salah ngomong di penjara gitu ya. Jadi ini jelas sekali ada diskriminasi penegakan hukum, dan itu salah satu ciri negara kekuasaan. Hukum dipakai untuk mengendalikan orang, dipakai tidak sama, tidak setara, tapi untuk menguntungkan yang punya kekuasaan. Munculnya diskriminasi penegakan hukum menurut Mbak Asvin itu akarnya dari mana sih Mbak? Oke, akarnya itu pasti ya karena macam-macam ya. Jadi yang pasti ada kepemimpinan negara ini yang tidak mengendalikan penegak hukum. Karena di atas Kapolri langsung presiden tuh, nggak ada kementerian apa gitu ya, kayak Kementerian Pertahanan membawahi TNI kan nggak ada. Tapi juga akar diskriminasi penegakan hukum karena sistem kita membuat pasti begitu ya. Nggak ada pengawas eksternal untuk polisi. Kompolnas kan bukan. Karena isinya ada ex officio secara otomatis pejabat-pejabat juga. Oke. Lagi-lagi ngomongin soal aksi. Pada aksi menolak tambang di Desa Wadas, Purworejo, beberapa waktu lalu itu polisi mengatakan aksi tersebut ditunggangi anarko. Narasi yang sama juga dilontarkan di aksi lain. Jadi seringkali ada narasi-narasi dibilang itu anarko. Bagaimana pandangan Mbak Asvin soal kepolisian yang selalu melakukan framing terhadap anarko? Iya, jadi salah satu indikasi anarko bagi polisi adalah pakai baju hitam-hitam. Berarti dress code-nya busana malam itu ya, busana pesta itu bisa ditangkap-tangkap juga itu. Kalau pesta kan malah pasti hitam-hitam tuh. Iya, aksi kamisan juga hitam-hitam. Bener, dan saya juga suka pakai hitam-hitam ya karena nggak mudah luntur gitu ya, nggak mudah kotor. Jadi ini absurd maksud saya gitu. Terus kemudian pernah ada framing kan, ada orang ditangkap bikin video, saya ketua anarko. Kan orang ngakak gitu ya, karena anarko mana ada ketuanya. Tapi kemudian ketahuan dia adalah pencuri helm. Coba sebagai teman-teman yang pernah ngedampingi di kepolisian, bisa gak kita lagi ditangkap polisi terus kita bikin rekaman-rekaman sendiri gitu? Nggak mungkin gitu ya. Jadi pasti itu diperbolehkan polisi, di kantor polisi bikinnya. Jadi ini sangat aneh menurut saya ya, kalau kita sangat aneh karena tidak pernah dikendalikan oleh kekuasaan yang lain, presiden, DPR, dan lebih aneh lagi kalau kita percaya pada hal-hal seperti itu. Dan ini di dalam sejarah waktu zaman Orde Baru banyak dikit-dikit kalau bela buruh dibilang komunis, kalau nggak milih Golkar terus ke masjid dibilang fundamentalis gitu ya, ekstrem kanan ekstrem kiri dulu kan. Berarti artinya apa tuh Mbak? Kayak labeling-labeling yang dibentuk kan, diciptakan oleh si negaranya itu sendiri justru. Betul, ada labeling ya. Itu kan untuk membuat menakut-nakuti orang supaya nggak bergabung dalam gerakan itu. Terus juga supaya kalau ditangkap ada pembenaran. Kenapa dia ditangkap? Karena dia anarko gitu. Padahal dia lagi ngebela tadi misalnya masyarakat di Wadas. Gitu ya. Dan sekarang kan ada salah satu anarko gini. Lihat tuh di Wadas, di Temon. Banyak orang yang bukan orang setempat. Gitu ya. Dan ada Kapolres yang ngomong gitu. Kapolresnya bukan orang setempat. Iya. Gitu. Dan terus Bhinneka Tunggal Ikanya di mana gitu. Jadi ini memang udah dibalik-balik ya. Logika kita dibalik-balik. Dan semoga kita semua cukup bisa waras gitu untuk melihat keanehan-keanehan itu. Oke.
Terkait Omnibus Law, Mbak, ketika mengkritisi Omnibus Law, salah satu poin Mbak Asvin adalah adanya ketidakpastian hukum. Menurut Mbak Asvin, langkah real apa yang harus kita lakukan untuk menghadirkan kepastian hukum? Idealnya kan hukum itu punya kekuatan mengikat secara yuridis tapi juga sosiologis. Saya ngebayangin idealnya tuh ada banyak sekali desa yang bilang desa kami tertutup untuk omnibus, desa kami nggak mau memberlakukan omnibus. Dan sebetulnya beberapa daerah udah pernah ngomongin itu ya. Cuma kan dipanggil Pak Presiden gitu, Pak Presiden manggil pimpinan-pimpinan daerah. Itu cara paling konkret ya. Jadi kalau ada proyek yang bersumber dari pengaturan dari omnibus dan merugikan masyarakat, ya idealnya itu ditolak gitu. Berarti harus dari masyarakatnya yang melakukan penolakan itu sendiri ya, Mbak? Betul, harus dari masyarakatnya. Nah terus kemudian yang kalau kita jadi mahasiswa atau jadi masyarakat umum, bagaimana caranya? Kalau kita misalnya tahu sedikit, kita bisa memberitahu orang yang nggak tahu gitu tentang bahaya-bahaya seperti omnibus dan cara bagaimana menolaknya. Oke, terus kalau misalnya nih Mbak, udah ada kepastian hukum, apakah perlindungan hukum dan keadilan itu sudah dijamin akan terpenuhi? Menurut Mbak Asvin? Pasti nggak bisa juga, gitu ya. Dan sebetulnya tuh konstitusi Indonesia tuh tinggi banget naruhnya. Keadilan, keadilan dan kepastian itu bukan hal yang, hukum dan keadilan itu bukan hal yang sama. Jadi artinya kalaupun menaati hukum belum tentu keadilannya tercapai, gitu. Dan nggak mungkin ada hukum yang betul-betul adil ya. Jadi dalam situasi apapun pasti masyarakat tetap harus bergerak supaya keadilan betul-betul ada gitu. Meskipun nanti kalau lagi pemerintahannya otoriter kerjanya keras gitu, kalau pemerintahannya lagi beres demokratis ya ngingetinnya dikit aja gitu. Oke. Nah terus Mbak, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami betapa berbahayanya Omnibus Law. Apa jawaban Mbak Asvin jika seorang orang awam bertanya, kenapa kita harus menolak Omnibus Law? Karena dengan Omnibus Law, tanah kita itu bisa diambil sewaktu-waktu, dikasih ganti rugi yang sangat kecil, nggak sesuai dengan harga tanah, dengan alasan itu proyek strategis nasional atau untuk kepentingan umum. Itu cuma satu. Dengan Omnibus Law juga, buruh perempuan dan buruh pada umumnya itu bisa kerja panjang sekali, karena sekarang upah berdasarkan satuan waktu dan hasil. Jadi nggak cukup bekerja 8 jam sehari, tapi dia juga harus memenuhi produksi tertentu. Jadi nanti pengusaha bisa bilang begini, kamu kerja sampai jam 5, tapi harus nyelesain 20 panci. Jadi kalau pancinya belum terpenuhi 20, meskipun udah sampai jam 5, dia harus kerja lagi gitu. Kalau nggak gajinya dikurangin. Itu cuma 2 aja dari ratusan masalah di Omnibus Law. Tapi kan sering ada perdebatan gitu, maksudnya kayak orang-orang enggak ini bagus kok, ini enggak bagus, ini bagus, ini bagus. Dan gimana supaya meyakinkan orang-orang awam yang mau tahu tapi selalu ketutup arus informasinya? Ya ini masalah kita ya, sebetulnya kita harus mau masuk ke desa, ke pasar. Kita ini maksudnya orang yang tahu ya, siapapun dia gitu, ke rumah-rumah ibadah dan menjelaskan sesuai dengan mereka ada di bidang apa gitu. Misalnya kalau ke pedagang pasar ya kita ceritain bahwa sekarang ada pangan impor masuk, ke petani juga begitu. Jadi mereka bisa tahu bahaya omnibus sesuai dengan yang dekat dengan keseharian mereka. Dan itu PR kita bersama ya. Oke, Mbak Asvin dikenal sebagai orang hukum dan sering bicara hukum. Tapi ternyata Mbak Asvin juga main musik dan bahkan di tahun 2014 kita cek-cek Mbak Asvin pernah merilis lagu berjudul Cahaya yang diciptakan untuk Munir. Gimana tuh Mbak proses pembuatan lagunya waktu itu? Iya, 2009-2008 itu kalau nggak salah, seingat saya. Iya. Nah jadi tapi di YouTube-nya 2014 waktu iya, dicek di YouTube, ternyata 2009 rilisnya. 2009-2008 gitu. Nah waktu itu kan lagi advokasi, mentok sana sini gitu. Terus pada suatu ketika saya merasa orang itu nggak tergerak sama sekali dengan hukum, dengan buku hukum, kan kering gitu ya. Saya pikir mungkin harus sesuatu yang populer. Itu salah satu. Kemudian ada lomba lagu untuk Munir, saya bikin aja gitu. Terus masuk 10 besar, meskipun agak paling bawah gitu. Ya itu sebetulnya ya. Jadi itu sebenarnya lagu untuk ngegambarin orang biasa, dari sudut pandang orang biasa yang ditinggalin orang terdekatnya karena dihilangkan oleh negara gitu. Itu di mana Mbak dibuat lagunya? Waktu itu ada lomba cipta lagu Munir gitu, ada sebuah kantor berita radio gitu, terus mereka bikin sayembara
habis itu dibikin album gitu, satu album 10 pemenang itu. Oke. Nah, Mbak Asvin pernah bilang di satu wawancara, saya jadi aktivis juga antara lain tergerak oleh lagu-lagu yang fals. Tadi Mbak Asvin juga bilang butuh nih karya untuk menggerakkan orang-orang juga. Sejauh mana karya seni, khususnya musik, dapat menggerakkan masyarakat, Mbak, khususnya anak muda? Pengaruhnya besar sekali ya menurut saya seni itu ya, karena dia juga bisa masuk ke perasaan dan orang kan bergerak kan nggak cuma karena kognisi, karena otak ya. Banyak orang tahu sesuatu tapi nggak bergerak, nggak tergerak. Nah orang baru bergerak karena tergerak gitu, dan itu ya fungsinya seni, fungsi musik itu ya menurut saya besar. Dan banyak sekali setelah saya nguping-nguping cerita-cerita dengan teman-teman saya, banyak tuh iya tuh saya tuh gara-gara dengar lagu ini, tahu fenomena sosial itu banyak ternyata. Ada nggak satu lagu di kepala Mbak Asvin sekarang yang terkesan gitu, yang menggerakkan Mbak Asvin juga? Ada beberapa ya, tapi menurut saya dalam kondisi menyempitnya ruang demokrasi sekarang, lagunya Efek Rumah Kaca yang di udara tuh menjadi relevan lagi ya, gitu. Itu kan waktu itu Munir itu anomali, karena lagi damai gitu, lagi reformasi, masih musim semi reformasi, tiba-tiba ada orang dihilangkan gitu, dibunuh. Tapi sekarang itu menurut saya relevan lagi, di trotoar jalan, lagi duduk-duduk makan disikat, ya gitu. Oke. Apa alasan Mbak Asvin sebagai aktivis HAM tidak menggunakan media sosial, Mbak? Padahal kan seperti yang kita tahu, media sosial kan sekarang bisa jadi platform untuk menyuarakan, dan mungkin orang-orang juga banyak yang tergerak karena scroll Twitter, Instagram. Iya, ya saya tahu itu penting gitu ya. Tapi banyak sih alasan ya. Menurut saya ya itu bisa pakai akunnya lembaga begitu. Kalau misalnya Mbak, nanti kan semisal Mbak Asvin sudah tidak di LBHI, berarti apakah berencana untuk bikin medsos atau gimana? Sementara ini belum. Masih belum ya, Mbak? Karena apa, Mbak? Karena apa sih, Mbak, gak main medsos? Nggak ada alasan khusus ya, tapi mungkin saya merasa itu menghabiskan banyak sekali waktu. Lebih tepat mungkin saya merasa nggak punya waktu, nggak sanggup untuk mengelola itu ya. Daripada dia kayak setengah-setengah, ya lebih baik nggak usah gitu. Jadi kalau lagi waktu kosong, orang-orang bisa main medsos nih, Mbak. Kalau Mbak Asvin ngapain? Biasanya sih orang-orang di LBH itu nggak ada waktu luang. pasti ada. Itu yang nakut-nakutin gitu ya. Terutama LBH Jakarta tuh nggak ada waktu luang. Ya macam-macam, saya bisa baca buku, bisa main musik. Oke. Papua kan sedang mengalami masalah kemanusiaan. Di antara hak hidup, hak kebebasan, dan hak atas rasa aman juga. Tapi isu soal Papua tuh seringkali dinilai politis sama masyarakat. Dan ditambah lagi ada digaungkannya NKRI harga mati, yang dijadikan landasan untuk mengamini pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. Gimana menurut Mbak Asvin terkait hal tersebut? Ya, kita semua itu berhutang kepada Papua ya. Berhutang kepada masyarakat Papua. Karena sejak awal Papua selalu memiliki pelanggaran hak asasi manusia yang paling besar. Dulu ada daerah lain yaitu Aceh dan Timur yang sekarang menjadi Timor Leste gitu. Tapi Papua kan terus berada di dalam situasi itu, dan kenapa berhutang? Jangan lupa begitu Orde Baru berkuasa, undang-undang yang pertama dibuat adalah undang-undang penanaman modal, dan itu membenarkan Freeport gitu ya. Jadi sebenarnya cerita Orde Baru ini adalah cerita perampasan sumber daya alam di Papua. Dan dari perampasan sumber daya alam itulah muncul konflik dan lain-lain, ada tentara menimbulkan korban nyawa. Jadi dan saya tahu bahwa narasi mempolitisasi pelanggaran HAM di Papua ke macam-macam itu ya dibuat ya. Itu bukan alamiah, dan masyarakat yang termakan isu itu korban juga ya, korban disinformasi itu. Jadi kita perlu lebih banyak berbicara tentang Papua. Kita semua berutang kepada masyarakat Papua. Tapi kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? Misalnya kita memang apa yang perlu dilakukan supaya masyarakat tahu kalau misalnya Papua ini sebenarnya bukan isu politisnya, tapi justru masalah kemanusiaannya. Cara yang paling baik adalah berbicara dengan orang Papua ya, gitu. Jadi kayak misalnya bagaimana kita bisa tahu penderitaan orang Betawi tersingkir dari Jakarta gitu. Ya kita harus ngobrol sama orang Betawi gitu. Jangan bicara sama yang menyingkirkan orang Betawinya.
Terus saya pernah ketemu guru-guru sejarah. Mereka bikin sesuatu yang simple banget. Mereka bilang resepnya itu logis dan empiris. Jadi empiris itu yang kenyataannya, dan yang kenyataannya itu pasti juga logis, masuk akal. Misalnya kalau saya bilang sekarang yang sedang menyaksikan kita berdua ini ada 1 juta orang nih di lantai ini, kan itu nggak logis ya, karena nggak bakal muat gitu, kita semua ngeluber gitu keluar. Jadi logis dan empiris itu kalau buat kita yang melihat informasi. Tapi kalau kita yang mau menolong, kita bisa menyebar luaskan itu, termasuk mengenalkan kawan-kawan kita dengan orang-orang Papua sendiri. Oke. Ketua MPR Bambang Susatyo pernah mengatakan, tumpas habis KKB Papua, urusan HAM bicarakan nanti. Pandangan Mbak Asvin soal statement tersebut gimana Mbak? Dia itu sudah melanggar konstitusi ya, dengan menyatakan itu, karena konstitusi kita memandatkan, setidaknya sejak amandemen itu memandatkan semua negara ini berjalan di atas hukum dan hak asasi manusia. Dan aneh sekali tidak ada anggota DPR lain yang protes gitu ya, atau bukan aneh, sangat wajar dan tidak aneh. Pernyataan itu tidak ada yang membantah, mulai dari pemerintah dan DPR, dan itu sedihnya gitu ya. Dan pernyataan itu adalah indikasi betapa parahnya sudah Indonesia di dalam soal demokrasi dan hak asasi manusia. Terus peran kita sebagai masyarakat itu harus apa Mbak terkait ya statement itu? Mungkin kita harus sangat-sangat berisik ya gitu, karena dia harusnya 1 orang melawan 1 juta orang lainnya, artinya 1 juta suara, satu suara melawan 1 juta suara. Resepnya saya mungkin akan ngulang-ngulang ini, tapi resepnya nggak ada yang lain ya, karena demokrasi suara oleh rakyat gitu. Jadi kalau ada apalagi yang mengaku sebagai wakil rakyat begitu ya, kita harus mengatakan kami rakyat nggak setuju dengan Anda, kami nggak suka dengan pernyataan begitu, kita harus bersuara. kalau lagi pandemi gini yang dilakuin sama Mbak Asvinawati apa Mbak? Tadi selain baca buku, ada banyak banget diskusi ya. Saya takjub ya sama teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, gila, mereka pernah Sabtu jam 8 pagi dan mereka dengerin gitu, luar biasa. Malam, Sabtu saya nggak habis pikir, tapi ini menunjukkan kemajuan Indonesia ya. Gitu. Jadi kalau tadi pemerintah DPR-nya ngaco, anak mudanya luar biasa. karena maraknya webinar-webinar ya Mbak. Jadi banyak diundang diskusi. Oke. Terus sekarang kan lagi rame nih Mbak main tanaman, sepeda sama ikan cupang. Mbak Asvin ikutan juga nggak? Sepeda sekali, waktu untuk Myanmar. Oh ya. Tapi kalau yang lain itu saya berhasil tiba-tiba pada suatu ketika ngarang 5 lagu. Ngarang 5 lagu Mbak. Gara-gara pandemi. Jadinya lagunya diapain Mbak? Dicatat aja, dicatat aja, disimpan aja. Nah, oke, dalam pemilu capres dan cawapres, setujukah Mbak Asvin dengan pendapat bahwa kita harus menggunakan hak pilih meskipun kedua calon sama-sama tidak ideal, sehingga muncul kalimat pilih yang terbaik dari yang terburuk? Hak itu kan boleh dipakai, boleh tidak. Hak membentuk keluarga, emang kita harus berkeluarga gitu. Dan kalau kita sudah memilih, kita harus bertanggung jawab. Kalau pakai analogi yang lain, kita ditawarin, kamu punya hak untuk makan, yang satu nasi basi, yang satu tempe basi, mau yang mana? Saya nggak mau dua-duanya, enggak. Kamu sebaiknya memakan tempe basi atau nasi basi. Saya nggak mau kedua-duanya. Itu dia. Kalau pemilu kita harus menggunakan hak pilih. Oke. Menurut Mbak Asvin gimana definisi negara ideal? Kondisi negara ideal itu yang mampu melindungi dan memberikan hak ekonomi, sosial, budaya kepada masyarakatnya, tapi dia tidak mengendalikan, tidak banyak mengkriminalkan, tidak banyak mengatur hak-hak sipil dan politik, gitu. Jadi jangan kebalik, melarang orang bicara, terus nggak ngasih makan juga. Nah, terus kalau Mbak Asvin ngeliat Indonesia sekarang sebagai satu negara itu bagaimana? Ya itu kebalikannya ya, banyak mengendalikan warganya, yang harusnya dilepas itu dikerangkeng, yang harusnya diberikan tidak diberikan. Misalnya bansos dikorupsi ya. Oke, kalau misalnya nih Mbak Asvin punya kesempatan untuk memimpin negara ini, hal penting apa yang akan Mbak Asvin lakukan terlebih dahulu untuk memperbaiki negaranya? Saya akan mundur dan mengatakan Indonesia tidak bisa dipimpin oleh satu orang, apalagi saya. Dia harus dipimpin oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah karena itu yang pertama saya lakukan adalah kemudian membentuk referendum rakyat. Kita semua, saya juga rakyat, kita mau melakukan apa nih untuk Indonesia, gitu ya, gitu.
termasuk bagaimana kita mau mengatur BUMN, harusnya jadi koperasi misalnya, sekolah mau jadi apa gitu ya, anak muda harus ditanya yang sekolah gitu, termasuk gurunya. Jadi memang harus rakyat sendiri ya, kan itu demokrasi. Wow. Aku mind blowing. Oke. Balik ke masa kecil. Mbak Asvin cita-citanya dulu mau jadi apa, Mbak? Saya tuh nggak pernah punya cita-cita, sebetulnya bingung. Tapi waktu masih SD, masih naif banget, saya sama kakak saya tuh pernah punya gara-gara ada suatu kejadian, adalah diskriminasi sepele gitu sebetulnya di berbagai tempat, termasuk di pusat perbelanjaan, karena kita suka pakai baju sembarangan, atau saya suka pakai baju sembarangan. Terus saya sama kakak saya, kita nggak bisa lagi nih kayak gini, kita harus mengubah dunia supaya lebih adil kan, ngocol banget ya gitu. Berarti itu cita-citanya untuk mengubah dunia Waktu kecil ya, tapi pas udah agak lebih gede kan kita udah makin nggak jenuin ya. Jadi udah nggak, kalau ditanya tuh waktu SMP SMA mau jadi apa, Vin? Mau jadi apa ya? Nggak tahu sih gitu. Kalau ditanya sekarang, Mbak, udah menjadi sosok yang dimau atau gimana? Manusia itu kan nggak pernah berhenti, dia menjadi terus-terusan gitu ya. Dan pasti kita kalau ngelihat apa yang kita lakukan atau kita hasilkan di masa lalu, kita akan malu sendiri ya. Ya ampun, segitu aja gitu ya, atau misalnya kayak tulisan. Jadi harapan saya sih, saya akan terus ada bersama masyarakat yang termarginalkan gitu ya. Oke, selama berproses sampai hari ini, Mbak Asvin pernahkah mengalami perubahan-perubahan perspektif, Mbak? Mungkin Pasti. dari SMA, boleh ceritain nggak, Mbak? SMA, kuliah, dulu perspektifnya gini, terus baru dapat apanya kapan gitu? Sebetulnya secara umum saya selalu aneh gitu ya. Artinya aneh itu agak berbeda dari lingkungan. Tapi ada suatu masa tiba-tiba saya menyadari saya aneh nih gitu. Dan karena itu sebaiknya supaya orang yang lain nggak kaget, saya diem aja gitu ya. Misalnya saya tuh pernah ketika orang ramai pakai jeans, saya nggak mau pakai jeans karena itu kan budaya populer gitu ya. Tapi saya tahu kalau saya ngomong kayak gini pasti apaan sih lo, Vin gitu ya. Jadi saya diem aja gitu. Ya kayak gitu ya. Tapi pasti ada hal-hal yang sangat teknis tentang hukum, perspektif tentang kemiskinan struktural yang pasti banyak banget berubah gitu ya, soal isu-isu hukum HAM. Oke. Terus peristiwa apa yang membuat Mbak Asvin akhirnya mengamini kemanusiaan dan mengabdi sebagai pengacara publik waktu itu, Mbak? Iya, jadi meskipun saya selalu apa ya, punya kecenderungan berteman sama orang yang dibuang lingkungan gitu ya. Tapi titik baliknya itu sekali adalah sebetulnya ketika pertama kali di LBH, ketika setahun di LBH Jakarta jadi asisten pengacara publik volunteer. Saya waktu itu milih, saya mau tetap bermusik apa dihukum gitu ya. Itu berat ya, saya mikir lama gitu, terus saya pikir kayaknya tuh nggak kuat nih di LBH Jakarta nih, ketemunya selalu persoalan ya. Macam-macam kan dengerin klien-klien itu selalu kepingin cerita, ini ada yang begini gitu. Tapi setelah pikir, kalau saya pergi, saya berkhianat dong nih sama mereka gitu ya. Terus saya nggak suka jadi orang yang berkhianat. Oke lah gitu di LBH Jakarta. Terus akhirnya bertahan lah di LBH Jakarta sampai 9 tahun ya, Mbak? Ya. Nah, waktu Mbak Asvin menjadi tadi asisten pengacara publik, pada tahun pertama bergabung, Mbak Asvin mengatakan pernah sempat pesimis karena advokasi yang dilakukan tidak mampu memberikan keadilan yang diharapkan. Memangnya keadilan seperti apa yang diharapkan oleh Mbak Asvin? Ya pada waktu itu kan saya pasti mikirnya sederhana, kalau ada kasus hukumnya dia selesai. Gitu. Jadi kan semua teman-teman di LBH Jakarta itu pasti pernah dihantui mimpi buruk ya, mau sidang besok, meskipun saya cuma asisten, saya mikir gini, kalau kita salah rumah orang hilang gitu, wah gila ini ngeri banget gitu ya. Ada buruh yang bilang, saya ngundurin diri aja deh setelah di PHK karena bikin serikat, karena anak saya udah nggak minum susu 3 bulan gitu. Jadi waktu itu ya keadilan yang sangat sederhana yang saya maknai, kalau orang diambil haknya, dia dapat haknya gitu ya. Dan saya merasa waktu itu saya nggak punya kemampuan saya jauh sekali. Mereka harusnya dapetin orang yang lebih hebat kemampuan hukumnya daripada saya waktu itu ya. Itu salah satu sebetulnya yang saya jadi ingat yang membuat saya ragu untuk masuk ke LBH Jakarta. Mereka kayak butuh orang yang lebih hebat deh daripada saya gitu, korban-korban ini gitu. Oke, terus menurut Mbak Asvin, apakah LBH Jakarta saat ini sudah mampu memberikan keadilan? Seperti yang Mbak Asvin tadi sampaikan. Pada akhirnya saya memaknai keadilan itu bukan hanya
kalau orang dipecat dia bisa kerja lagi ya. Tapi mungkin ada keadilan yang lain, yaitu dia berubah dari korban menjadi penyintas, kemudian berubah lagi menjadi pembela, dan itu terjadi dilakukan oleh LBH Jakarta gitu. Pimpinan Serikat Buruh dulu adalah klien gitu ya, yang karena pertemuan dengan serikat buruh lain, karena dirinya sendiri dia berkembang jadi pimpinan serikat. Itu menurut saya jalan menuju keadilan ya, karena pada akhirnya saya juga jadi paham, naif sekali kalau LBH Jakarta atau kita ini satu orang bisa membawa perubahan sistem sedemikian luas. Jadi cara-cara yang bisa kita lakukan sebetulnya keberhasilannya kalau kita berhasil menyemai berhasil memberikan jalan agar ada tunas-tunas baru itu muncul dan mereka ketemu banyak orang, pada akhirnya keadilan sejatinya akan datang. Berarti kalau bukan satu orang yang bisa merubah sistemnya, berarti siapa Mbak? Semakin resepnya, karena kejahatannya berjamaah, maka kebaikannya juga harus banyak gitu ya. Jadi sebetulnya tugas kita itu kita harusnya kita bisa lumayan tenang kalau kita berhasil mendorong orang untuk menjadi pembela-pembela baru, terus berhasil mempertemukan orang dengan orang lain yang seide gitu, dan semakin lama akan ada akumulasi. Oke. Sepanjang 20 tahun berkarir sebagai pembela HAM dan keadilan, apa titik terendah yang pernah dialami sama Mbak Asvin? Titik terendah itu ketika saya nggak percaya lagi dengan LBH tadi ya. Jadi setelah 9 tahun di LBH Jakarta itu, saya sebetulnya punya suatu, mungkin saya kebanyakan mikir aja ya. Saya kan berpikir LBH Jakarta ini nggak penting sama sekali. Karena sebetulnya masalah hukum masyarakat nggak selesai dengan orang hukum. Dia harus dengan gerakan sosial gitu ya. Makanya saya bilang waktu itu saya nggak mengaktifkan kartu advokat saya, dan saya merasa pembelaan yang paling nggak penting adalah pembelaan hukum gitu ya. Itu mungkin titik terendah saya pikir ya, meskipun mungkin itu juga bisa dilihat sebagai titik tertinggi kesadaran pada waktu itu, bisa aja gitu ya. Pada akhirnya saya kan kemudian muncul dengan sintesisnya, ya semua penting. Tinggal bagaimana orang hukum penting, orang nggak hukum penting, orang sosial penting, orang sastra penting, atau orang yang nggak punya latar belakang apapun itu penting. Tapi bagaimana kita bisa menempati porsi masing-masing dan bergerak jadi sesuatu yang harmoni dan tujuannya sama. Tapi menarik tadi poin soal pembelaan hukumnya Mbak. Kalau misalnya bukan pembelaan hukum, berarti yang mungkin bisa menciptakan keadilan itu bentuknya gimana Mbak? Oke, jadi ada suatu tulisan yang kritis yang bilang begini. Sebetulnya orang-orang hukum atau orang-orang kayak LBH itu sedang menurunkan perjuangan, memoderasi gerakan gitu. Itu bisa betul dan sangat betul sebagian besar kalau kita kemudian mengkanalisasi perjuangan rakyat cuma ke depan meja pengadilan gitu. Tapi orang hukum, makanya saya bilang tadi, seharusnya kalau mengejar keadilan dia sadar bahwa dia cuma satu bagian kecil aja gitu ya. Dan dia nggak boleh menentukan karena saya tahunya ke pengadilan, kita harus ke pengadilan, enggak gitu ya. Tugas kita sebetulnya justru mencarikan argumentasi hukum, konstitusi, supaya gerakan itu punya argumen tandingan, punya narasi tandingan bahwa yang benar kami kok, bukan kamu, bukan kekuasaan. Oke. Apakah Mbak Asvin pernah merasa takut ketika beradu argumen sama politisi? Nggak pernah. Mereka tidak layak untuk diberikan ketakutan kita. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, pada episode sebelumnya nih Mbak, kan ada statement dari Bang Holil. Kita perlu mendorong orang yang bagus untuk maju menjadi politisi agar negara menjadi lebih baik. Saya inginnya kalau ada orang bagus, ya dia bikin partai saja. Saya akan mendukung pasti. Yang bagus menurut saya Asvin. Bagaimana tanggapan Mbak Asvin mengenai hal ini? Iya mungkin gini, ya pasti kan di dalam setiap pernyataan orang ada kebenarannya masing-masing ya. Saya mengartikan maksud Holil itu adalah partai itu adalah sinergi sebuah pertemuan banyak orang, terus sistem gitu. Jadi partai itu bisa dimaknai dalam arti luas. Seperti saya katakan tadi, ya tentu saja kita harus bagaimana caranya supaya kita itu bisa memerintah bersama-sama negara ini, kan orang harus ketemu ya. Saya memaknainya itu. Tapi lagi-lagi saya bilang, ini bukan karena saya atau siapapun ada Superman pun di sini, Superwoman pun dia tidak akan mampu. Atau kalaupun dia mampu, dia hanya mampu dengan perspektifnya sendiri. Itu betul-betul harus bersama-sama gitu ya. Jadi kalau sekarang kita bisa memilih idol gitu ya, tanpa ketemu, itu kan demokrasi langsung.
harusnya kita juga bisa menjalankan demokrasi langsung seperti memilih idol. Kenapa kalau untuk memilih idol kita bisa demokratis, tapi kalau untuk menentukan hajat hidup yang paling penting buat kita, uang kuliah tunggal, kenapa tiba-tiba cuma si politisi itu yang dapat kursinya pun nyogok? Kan kebalik cara berpikir kita. Oke. Berarti demi negara yang lebih baik, apakah Mbak Asvin mau menjadi politisi atau Siapapun orangnya, kalau menjadi politisi dalam lingkaran yang sekarang, pasti dia akan jadi tidak baik. Ada beberapa politisi yang mencoba tertatih-tatih menjadi baik ya. Dia disingkirkan dari partai, ada teman saya cerita sendiri. Atau dia di-recall oleh partai, di PAW kan, pergantian antar waktu, karena nggak nurut sama elit partai gitu ya. Tapi tentu saja politisi ini sebetulnya bisa kita maknai lagi secara luas. Politik itu kan sebetulnya mengurus kehidupan publik. Jadi kalau ada siswa STM, ada pedagang sayur yang kemudian mengatakan caranya mengatur pasar begini loh. Anak STM bilang, ibu saya ini udah nggak punya kerja gitu, dan dia berteriak lantang, itu dia sudah jadi politisi dalam arti yang luas. Dan kita semua harus begitu. Oke. Kalau rencana Mbak Asvin setelah selesai mengabdi di LBHI mau melakukan apa Mbak? Cita-cita saya semoga ya gini, kalau jawaban singkatnya ya tetap menulis, demonstrasi, ketemu masyarakat, belajar dari masyarakat. Oke. Sebagai Ketua Umum LBHI, seberapa penting kehadiran perempuan di posisi-posisi strategis seperti Mbak Asvin sekarang ini? Sangat penting, tapi bukan sebagai perwakilan jenis kelamin atau gender, tapi perspektif dan cara kerja. Dan saya diingetin sebetulnya sama banyak orang, jangan sampai kamu di situ cuma jadi gendernya aja yang perempuan, tapi gaya kepemimpinannya nggak ada perubahan, dan keberpihakannya juga nggak ada untuk perempuan dan untuk kesetaraan gender secara umum. Oke. Saat ini kan Ketua DPR adalah seorang perempuan, Puan Maharani. Tapi RUU PKS, RUU PPRT tidak juga disahkan, padahal itu bicara soal perlindungan hak perempuan. Mereka justru menghadirkan Omnibus Law yang isinya juga turut berpotensi melemahkan perempuan, pekerja perempuan. Bagaimana Mbak Asvin menanggapi hal ini? Ya, ketua partai juga perempuan, gitu. Tapi nggak ada manfaatnya untuk soal isu perempuan, gitu ya. Itu tadi contoh bahwa perempuan pada akhirnya menjadi jenis kelamin, dan jangan-jangan di situ dia menjadi komoditi untuk menunjukkan kami ini sudah setara gender. Jadi dia justru di situ menjadi selubung untuk mengungkap, jadi selubung tentang ketidakadilan gender. Ya jadi di show aja, nih udah ada perempuan nih. Cuman gitu. direpresentasiin aja gitu ya. Maksudnya kayak yang penting ada perempuannya diiming-imingi aja. Betul. Dia akhirnya justru menutupi kebenaran bahwa suara perempuan tidak ada di situ. Dia jadi alat ya. Oke. Menurut Mbak Asvin seberapa penting mengesahkan RUU PKS? Sangat penting. Karena kan itu kan kenyataan hidup bahwa kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana. Tidak ada perubahan kultur dari berpuluh-puluh tahun lalu sejak Indonesia menjadi negara pihak Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 84. Dan juga kalau korban, ini LBH 17 LBH ini baru bikin laporan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, itu rata-rata ditolak ngelapor. Jadi laporannya nggak diterima. Kan orang tuh ada tuh laporannya diterima tapi kasusnya nggak jalan. Ini boro-boro diterima aja nggak. Gitu, dan kemudian dia di situ juga mendapatkan pelecehan yang lain, pelecehan verbal. Jadi itu penting banget. Oke. Terus kira-kira gimana Mbak menumbuhkan kesadaran ke masyarakat kalau RUU PKS itu penting? Karena ya maksudnya sama seperti yang lain-lain, banyak narasi-narasi yang dibangun kalau RUU PKS tuh jangan sampai disahkan. Gimana kita bisa menyadarkan sesama teman-teman kita Mbak? Iya, ini menarik sekali ya. Jadi selubung bahwa politisasi terhadap RUU PKS itu sebetulnya ada politisasi yang sama terhadap hak asasi manusia, itu politisasi yang sama terhadap Papua. Dan Indonesia tidak akan pernah keluar dari jebakan para otoritarian ini, para oligarki, kalau kita nggak bisa keluar dari sana. Jadi karena tidak ada solidaritas gitu ya. Nah tapi memang kan karena kita tahu ada operasi ke arah sana, ya kita harus terus-terusan ngobrol sama masyarakat. Jadi teman-teman yang mengusung RUU PKS itu mungkin harus datang ke
ke pasar lagi gitu ya, ke pantai, terus tanya ini bagaimana sih gitu ya, ke pelosok-pelosok desa, dan harus ngajak ngobrol. Dan memang masalahnya dengan kekerasan seksual kan dia sebetulnya berakar dari kultur juga, diskriminasi budaya, jadi nggak semata-mata hukum, jadi dia lebih rumit ya. Di rumah-rumah kan itu terjadi ya. Bagaimana anak perempuan harus selalu lebih banyak bekerja daripada anak laki-laki, itu kan akar yang sama dengan kemudian menjadikan perempuan jadi objek seksual gitu ya. Jadi memang saya sih merasa yang bisa menyelesaikan persoalan ini ya lagi-lagi diskusi penyadaran masyarakat itu ya. Oke. Ada nggak tips dari Mbak Asvin untuk perempuan-perempuan muda yang sekiranya ingin mengikuti jejak Mbak Asvin untuk berpihak pada kemanusiaan, terus berani untuk menyuarakan pendapatnya? Mungkin kita harus banyak melihat orang di sekitar kita ya, jangan kita sendiri gitu. Dan menurut saya baca buku penting, tapi lebih penting ketemu dengan pelakunya sendiri, dengan korbannya sendiri gitu. Pelaku itu maksudnya pelaku sejarah ya. Jadi kalau kita kepingin tahu tentang hukum agraria, kita ketemu petani gitu, bukan baca buku dulu. Dan kalau kita banyak ketemu orang, menurut saya ini kan begini karena saya ketemu orang itu ya. Jadi mereka yang korban yang membuat saya seperti ini, bukan saya yang memilih jadi begini. Terus kalau kita soal takut gitu ya, itu pada akhirnya ada suatu titik kita memang nggak punya kesempatan untuk takut, dan kita akan lebih marah daripada takut karena menyaksikan ketidakadilan. Tapi itu lagi-lagi proses ya. Jadi semua harus dijalani, dan pada akhirnya kita udah dapet aja, kita nggak tahu sebetulnya kapan itu datang gitu ya. Tapi saya pikir semua teman-teman yang pengacara publik di berbagai lembaga itu langsung berani. Kenapa? Mau ketemu korban salah tangkap atau mahasiswa yang dipukul, ditangkap, nggak boleh ketemu ya kan, kita harus berargumen gitu, berdebat, ya itu sudah jadi berani. Mbak Asvin pernah mengucapkan, anak-anak muda sekarang lebih pintar karena banyak sekali terpapar informasi. Namun, survei CSIS menemukan bahwa hanya 2,3% anak muda yang tertarik isu sosial dan politik. Dalam upaya merawat demokrasi, bagaimana sebaiknya anak muda menyikapi kemudahan akses informasi? Ya, menurut saya ini juga tergantung lingkungan ya. Jadi ini sebetulnya bukan cuma salah anak muda, tapi karena depolitisasi. Jangan lupa kita didepolitisasi untuk takut, enggan sama politik selama 32 tahun. Dan jangan-jangan anak muda juga males ngikutin isu politik, karena isinya sampah semua gitu. Nggak pernah dengerin suara mereka, ada yang bilang anak muda nggak penting lah gitu-gitu ya. Siapa juga yang mau gitu. Nah jadi menurut saya isu politik itu sebetulnya luas, dan bukan cuma kalau kita ngomongin negara aja. Ketika kita ngomongin sampah plastik di laut itu isu politik. Ketika kita sedang ngomongin bagaimana ya supaya saya itu sekolahnya di sekolah saya nggak dibully, itu juga politik. Jadi mungkin sebetulnya anak muda sih menurut saya nggak tahu ya survei itu sebetulnya apa yang disurvei gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya sebetulnya anak muda itu rata-rata ngeh sama politik dengan berbagai macam batasan isunya ya, tapi nggak ada ruangnya, karena kan juga ada diskriminasi usia di Indonesia ya, feodalisme itu sebetulnya ya. Jadi kalau dia nggak pernah dibuka katupnya ya seakan-akan anak muda nggak pernah ada di lingkup politik gitu. Oke, terus pendapat Mbak Asvin terkait anak muda yang apolitis gimana Mbak? Mungkin yang paling tepat untuk ngajak mereka adalah sesama temannya ya, gitu, untuk mengatakan kamu mau apolitis atau kamu sadar politik, tetap aja kamu akan kena kebijakan gitu. Berapa pajak yang kita bayar ketika kita beli camilan itu kan itu ditentukan oleh politik gitu. Berapa biaya naik transportasi umum gitu, itu kan dari politik ya. Misalnya kayak itu tiket pesawat gitu, itu kan keputusan politik semua. Jadi daripada kita nggak ikutan kebijakannya kena ke kita, ya mendingan kita ikutan dong gitu. Oke, adakah saran dari Mbak Asvin untuk kawan-kawan yang tidak bisa ikut terlibat advokasi secara langsung? Banyak banget gitu ya, sebetulnya melalui media sosial, itu dia sudah membantu sekali tuh. Kalaupun dia tidak bisa pakai media sosial, sebenarnya anak muda ini punya fungsi yang sangat strategis. Dia punya paman, dia punya kakak, dia punya adik.
dia punya orang tua, dia bisa mempengaruhi semua itu ya. Dan dia sebetulnya jadi jendela dunia karena anak muda cenderung lebih mobile, masih sehat. Mungkin neneknya udah nggak bisa keluar. Dia sebetulnya bisa mempengaruhi orang di sekitarnya. Jadi dia kalau dia ngomong aja gitu, istilahnya dia gosip aja, itu udah jadi politik sebetulnya. Dia sudah menyumbang untuk gerakan, tergantung apa yang dia gosipin. Oke. Terus kalau untuk teman-teman yang udah terlibat dalam gerakan, ada nggak sarannya untuk tetap menjaga inklusivitas? Inklusivitas ya. Jadi mungkin pertama levelnya kesadaran. Kita rame-rame se-Indonesia Raya ini aja belum tentu menang nih. Lawan kekuasaan, lawan oligarki gitu. Apalagi kalau kita pecah-pecah, pasti kita nggak akan menang gitu. Oke. Nah, sebagai bagian dari keluarga besar LBH Jakarta, apa harapan Mbak Asvin untuk LBH Jakarta? LBH Jakarta itu dan seperti juga YLBHI dia sebetulnya kan pintu depan ya, dia garda depannya gitu. Dan dia tuh punya posisi yang sangat penting karena dia langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi dia bisa mendapatkan data pelanggaran HAM dari tangan pertama. Dia bisa mengajak masyarakat untuk langsung berjuang gitu ya. Dan yang lebih sangat strategis, dulu saya merasa LBH itu punya kutukan karena dia kayak supermarket, semua ada gitu ya. Tapi lama-lama saya akhirnya sadar itu kekuatan bukan kelemahan karena kita punya banyak banget perspektif. Kita bisa bilang kalau tadi bahwa narasi mempolitisasi RUU PKS untuk menolak RUU PKS itu sebetulnya sama loh dengan narasi yang mempolitisasi isu Papua, isu kebebasan beragama berkeyakinan. Petani sehingga kita bisa bilang karena kalian semua adalah korban struktur yang sama, narasi yang sama, kalian harus bergabung. Dan itu nggak bisa dilakukan sama lembaga yang isunya cuma satu saja. Mbak Asvin dijawab cepet ya. Ya. Sentralisasi atau otonomi daerah? Otonomi? Jokowi Maruf atau Jokowi JK? Tidak dua-duanya. Jadi politikus atau musisi? Bingung langsung. Nggak boleh dua-duanya ya? Boleh dua-duanya nggak? Politisi tapi bukan yang di DPR, musisi yang nggak harus manggung. 2 periode atau 3 periode? 0 periode. LBH Jakarta atau YLBHI? Itu bukan sesuatu yang berbeda. Oh, oke. Jadi dosen atau pengacara publik? Bisa dua-duanya. Oh, ini banyak yang dua-duanya. Curang ya? Iya. Satu Mbak, jadi dosen atau pengacara publik? Dosen, karena pengacara publik udah curang banget. Baca buku atau main piano? Wah, berat sekali. Walk out, karena mau berdua-duanya walk out. Satu-satu. Dihadapkan cuma pilih satu aktivitas aja. Baca buku atau main piano? Oh, kejam sekali kalian. Aduh, berat banget pertanyaannya. Gak jawab Mbak. Aduh, bingung banget langsung. Susah ya? Susah sekali, harus jawab nih. Iya. Oke, baca buku karena pernah nggak main piano lama, nggak punya piano. Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Mie rebus atau mie goreng? Air rebusan mie. Serius Mbak? Mie-nya? Atau Mie rebus atau mie goreng? Ah. Oh my god, susah sekali nih. ternyata sosok Mbak Asvin tetap juga labil ya, susah menentukan pilihan. Sangat. Ayo Mbak, mie rebus atau mie goreng? Kacang nggak boleh ya? Enggak. Kacau banget ya kayak mie goreng. Bitung atau Jakarta? Jakarta. Terakhir Mbak tadi, LBH Jakarta atau YLBHI? Oh my god, kejam sekali kalian. Itu harus dijawab? Iya. Oke, YLBHI, karena di dalamnya ada LBH Jakarta. Untuk terus menjadi rumah bagi para pencari keadilan, LBH Jakarta tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan publik melalui tagar 10.000 untuk keadilan dapat membantu terlaksananya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. 10.000-mu bisa membantu.